Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan juga nikmat yang lainnya. Salawat serta salam kami curahkan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat. Para mustami'in sekalian. Saya di sini Kang Ahmad Nasr bin K. Hasan Mustafa bin K. Abdul Ghani bin K. Ali Wanatan. Cuma sekarang berdomisili di Pondok Pesantren Kulon. Para mustami'in sekalian. Saya di sini penceramah HP, tapi saya kalau ada yang bertanya silakan, tapi saya tidak melayani debat. Kalau ada yang mengajak debat saya tidak mau, karena saya ilmunya sangat terbatas. Orang tuh ilmu tuh beda-beda. Nah, saya kelihatannya bisa ceramah begini tapi ilmunya sedikit, ilmunya batas, makanya saya tidak melayani debat. Para mustami'in sekalian, kali ini saya akan menyampaikan ceramahnya yang berjudul Adab Membaca Al-Quran. Nah, disinilah perlu diketahui dan masih banyak yang tidak tahu bagaimana caranya adab-adab membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran. Pertama, adab membaca Al-Quran itu terutama ya orang Islam dan yang sudah balik dan berwudu. Awas, berwudu. Apa ada yang boleh tidak berwudu? Ada. Seperti orang yang jualan Al-Quran, itu tidak usah wudu. Nah, ini dipindahkan ke sana, ya tidak usah wudu. Tapi kalau mau ngaji, mau pegang Al-Quran, mau buka Al-Quran, ya berwudu. Nah, setelah berwudu, karena pahalanya lain. Ini saya sampaikan, iya sebenarnya dari pertama yang mau mendengarkan ceramah saya ini, yaitu yakinlah bahwa pahala itu ada. Dan pahala itu bertahap-tahap. Dan disinilah pahala bertahap-tahap. Orang yang membaca Al-Quran dengan adabnya pakai wudu, dengan yang tidak berwudu, itu ya beda. Apakah ada orang yang baca Al-Quran tidak wudu? Ada. Yang hafal, yang tidak melihat Al-Quran lagi, pahala itu boleh. Tapi yang lebih utama adalah adabnya, yaitu membuka Al-Quran dengan berwudu. Nah, disinilah selanjutnya, yaitu membaca Al-Quran itu perlu diutamakan makhrajil hurufnya. Oh iya, sebelumnya saya ketinggalan, yaitu sebenarnya orang baca Quran itu ya ibadah yang paling utama. Tapi ini tidak tidak gampang semudah itu. Artinya harus ada gurunya, harus ada dulunya tuh ngaji sama Kiai Anu, sama Ustadz Anu, sama berhadapan gitu sampai khatam. Nah, ini kelanjutannya adabnya. Jadi adabnya tuh ya itu harus, jangan cukup mendengarkan dari HP, dari radio. Karena ada yang harus berhadapan seperti la tak manna itu. Manna tapi tulisannya la tak manna tapi mulutnya mencu gitu. Nah, itu harus berhadapan. Dan ada juga yang tulisannya yarkab ma'ani, tapi dibacanya yarkam. Nah, disitulah harus berhadapan. Jadi ada. Terus, nah tadi membuka Al-Quran ya, dibaca. Nah, bagaimana orang yang tidak bisa membacanya atau kurang bagus, kurang enak, kurang apa, dalam hurufnya kurang, tapi dia pengen pahala, boleh.
pegang Quran sana, Quran sini, bawa ini, tunjuk sama apalah itu, pengke apa kayak gitu, tunjuk, udah nggak usah bunyi lagi, yang bunyi dia, tunjukin aja, itu boleh, itu adab-adab, terus adab-adabnya baca Quran itu ya tidak harus lagu yang enak-enak, tidak harus yang keras-keras, yang penting ada suara. Suara ya sedikit lah, tidak harus kencang, tidak, tapi ada suara. Tidak sama dengan membaca koran. Kalau cuma begini aja itu berarti sama dengan membaca koran dan tidak beradab. Adabnya ya yang bersuara. Jangan kayak mentelang kayak baca koran itu, jangan itu. Jadi tidak bisa disamakan dengan koran. Tuh adabnya diantaranya. Nah, adabnya lagi di Al-Quran itu yang 30 juz itu ada tanda di situ. Kalau datang ke ayat itu ada tanda sajdah, yaitu sujud tilawah. Nah itu ada 15 ayat di Al-Quran itu. Di Al-Quran ada 15 ayat. Lalu kalau nyampe ke ayat itu sujud. Ya sujud apa saja bisanya, subhanallah, subhanallah, bihamdi, subhanallah, sebisanya. Tapi di Al-Qurannya sih ayat ini bacanya ini, ayat ini baca ini. Kalau tidak bisa menghafalnya ya diganti dengan tasbih saja biasa. Itu adabnya. Karena saya tahu sendiri pernah berjamaah gitu, orang pada 30 orang lebih terus selalu baca Quran 1 juz. Tapi kok nggak ada yang sujud sih? Yang sujud cuma saya aja sih. Gimana? Itu berarti tidak ada baca Al-Qur'annya, tidak ngerti atau tidak dipakai. Yang ngerti mungkin malas lah. Nah ini tambahan pahala loh. Bukan wajib tapi tambahan pahala. Ada tambahan pahala. Itu. Begitu juga membaca gitu. Nah, jadi adabnya itu ada ayat-ayat yang di situ ada tanda sajdah, ayat itu ada 15 ayat yang sampai ayat ke situ disunahkan sujud. Nah itu ya bacanya apa saja sujudnya. Kalau sulit-sulit ya subhana rabbil a'la wa bihamdi juga boleh. Nah itu di antara adab-adabnya baca Quran dan bersuara walaupun sedikit. Ya. Nah, tempatnya yang suci, pakaiannya yang suci. Adab-adab baca Al-Quran itu sebenarnya sangat banyak dan memerlukan belajar tajwidnya. Dan bahkan kalau yang apa ya, kata cara menderasnya pun berbeda-beda cara ya. Jadi 1, 2, 3 nanti pahalanya berbeda. Nah, cara menderas pun caranya berbeda-beda. Ada yang setiap habis sholat terus sampai dari sini, nanti besok ini sampai sini terus dibatasin ke khatam. Nah, adabnya nanti kalau sampai khatam itu ya doanya dibaca. Jangan khatam udah aja. Nah, dibaca doanya. Kalau ada yang ngaminin silakan. Kalau ada yang malaikat yang ngaminin. Nah, itu adabnya begitu. Adabnya itu kalau sampai. Nah, nanti kalau berhenti baunya besok lagi ini sampai sini tuh, itu berartinya di ruku ada yang tanda ain tuh. Ruku di situ berarti. Nah, terus mumpung saya ingatkan bagi orang yang mau menderas tadarus Al-Quran sendiri tiap hari. Nah, tiap hari itu berbeda-beda. Ada yang tadi atau sholat, ada yang makanya sehari semalam itu 1 juz, malamnya dengan siangnya 1 juz sudah. Nah itu yang 1 juz itu yang nomor 1 yang istimewa itu. Ya memang pembagiannya tidak harus sama. Yang namanya 1 juz kan itu 9 helai, tapi tidak harus sama. Apa banyak malamnya boleh, banyak siangnya boleh. Yang penting dalam 1 juz, dalam 1 juz malam dan siangnya. Jadi yang disebutnya orang Jawa bilang awan bengi itu bukan siang dulu, tapi malam dulu prakteknya. Malam dulu lalu siangnya. Adabnya. Dan ada juga yang targetnya pokoknya yang penting kita sehari semalam baca Quran 1 juz, atau yang penting kita dalam 1 bulan khatam gitu.
ada target begitu. Ya boleh juga, boleh juga, boleh juga. Tapi yang nomor satu tadi yang 1 juz malam dan siangnya. Nah, adabnya lagi, ini termasuk adabnya. Orang yang terbiasa membaca, menderas Al-Quran kesehariannya. Ini setiap buka Al-Quran, jangan langsung artinya ayat yang dituju yang kemarin lalu meneruskan, jangan langsung itu, jangan. Oh iya, sebelum ini akan saya sampaikan mumpung ya. Jadi di Al-Quran itu ada semua awal surat itu ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada satu surat yang haram baca Al-Quran, yaitu di surat At-Taubah. Diperbolehkannya ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim saja. Diharamkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di ayat lain yang ada Bismillahnya juga, seperti surat An-Nahl. Ya. Jadi dan juga ada yang tulisannya Bismillahi majroha, dibacanya Bismillahi majreha. Nah, ini tadi adab membaca Al-Quran. Tadi itu kalau kita buka Al-Quran, jangan langsung untuk Bismillah terus langsung ayat ini teruskan, jangan. Ada etikanya, adabnya itu baca Al-Fatihah dulu. Nah, Fatihah satu saja. Nah, Fatihah satu sebelum a'udzubillahi minasyaitonirrajim Fatihah dikirimkan dulu ke arwah kan pada siapa saja yang sudah meninggal, apa bapaknya, ibunya atau para wali atau para nabi atau para sahabat, siapa saja boleh. Apa bisanya saya mengatakan ke siapa saja boleh? Ada penceramah yang mengatakan kepada Nabi Muhammad tidak usah, katanya dia sudah cukup, sudah hebat. Itu namanya su'ul adab lu kalau begitu. Jangan. Ya tetap ke Rasulullah ya iya, kepada sahabat ya iya, kepada para wali ya iya, kepada orang tua. Jangan mencegah. Kau mencegah. Tidak usah. Nabi Muhammad tidak usah diarwahin, dia udah cukup, sudah hebat, sudah. Keliru itu jangan. Jadi bisanya saya perlu menyampaikan di sini ada penceramah yang begitu. Jadi saya jawab tetap boleh mengarwah Nabi Muhammad Rasulullah, itu boleh, bukan tidak boleh, boleh. Mengarwah siapapun boleh, asal jangan orang kafir. Bersama Muslim itu umpamanya teman ada yang meninggal bersama Muslim, diarwah itu boleh. Dia mau membaca Al-Quran saking sayangnya sama teman, paman, akrab meninggal.